Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Indri Yaningsi Nur Salama. Pada video kali ini akan membahas tentang statistika. Diperhatikan baik-baik ya. Pengertian statistika dan statistik. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara atau metode pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, sampai dengan penarikan kesimpulan. Berdasarkan kegiatannya, statistika dibedakan menjadi dua macam, yaitu statistika deskriptif, yaitu statistika yang tidak disertai dengan penarikan kesimpulan. Yang B, statistika inferensi, yaitu statistika yang disertai penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Statistik adalah hasil olahan dan analisis. Statistik dapat berupa mean atau rataan, modus, median, kuartil, simpangan data, dan sebagainya. Penyajian data. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar. Perhatikan di sini ada tabel 1.1 lulusan SMKX yang melanjutkan ke perguruan tinggi periode 2013 sampai 2017. Bisa dilihat di sini bahwa periode 2013 di situ lulusan SMKX-nya siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri ada 14, swasta 6 orang. Berarti jumlahnya adalah 20. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya, tabel 1.2 daftar distribusi frekuensi dari tinggi badan kelas X1 di SMKP. Di sini daftar distribusi frekuensi tinggi badan 150 sampai 155, frekuensinya 3, 156 sampai 161, frekuensinya 7. Ini maksudnya frekuensi itu adalah jumlah ya. Jumlah kalau di sini tinggi badan siswa berarti ya. Berarti di sini jumlahnya seperti itu. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik. Yang pertama adalah diagram batang. Contoh, berikut ini merupakan data jenis dan jumlah pelanggaran kedisiplinan siswa di SMKX pada tahun 2007. Buatlah diagram batangnya. Nah ini datanya bahwa jenis pelanggarannya kehadiran 80 orang, kerapihannya 60, ketertiban 40, administrasi 20, maka jumlahnya adalah 200. Nah, kita buat ke dalam diagram batangnya seperti ini. Nah, ini contoh diagram batang. Di sini bisa kita lihat bahwa jenis pelanggaran yang paling banyak itu adalah kehadiran. Selanjutnya ada kerapian, ketertiban, administrasi. Nomor 2, berikut merupakan data keadaan guru SMKY menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan tahun 2007. Nah, lihat di sini. Laki-laki, perempuan, lulusan D3, S1, S2. Di sini ada. Nah, kita buat ke dalam diagram batangnya seperti ini. Misalkan di sini D3. Nah, untuk membedakan laki-laki perempuannya diberi warna yang berbeda. Misalkan di sini ada keterangannya laki-laki yang hijau lebih tua ya, hijau tuanya, perempuannya hijau mudanya, seperti itu. Diagram garis. Berikut ini merupakan data lulusan SMKY yang bekerja sesuai dengan bidangnya dari tahun 2010 sampai 2014. Kita buat diagram garisnya. Nah, ini datanya ya. 2010 sebanyak 80 siswa. 2011 sebanyak 100 siswa, 2012 160, 2013 120, 2014 200.
Nah, ini kalau kita buat ke dalam diagram garisnya seperti ini. Nah, maka terjadi kenaikan ya kalau kita lihat dari diagram garis. Diagram lingkaran. Berikut adalah jumlah SMK di 5 kota. Nah, SMK A, B, C, D, dan E. Jumlahnya adalah 800. Nah, begini perhitungan untuk membuat diagram lingkarannya seperti ini. Kota A 100 itu dari jumlah atau banyaknya siswa di kota A. Kemudian per 800-nya itu didapat dari jumlah keseluruhan dikali 360 karena lingkaran jumlah sudutnya adalah 360. Maka hasilnya adalah 45 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 36 derajat, dan 9 derajat. Seperti ini. Nah, ini persentasenya. Kenapa di sini 50, 10, 3, 12, dan 25? Di sini ada keterangan kotanya. Nah, dibuat persentase seperti ini. Ini tinggal jumlah atau banyak siswa di kota A, misalkan. Di kota A adalah 100, kemudian dibagi dengan 800 jumlah keseluruhannya, dikali dengan 100%. Maka hasilnya adalah 12%. Nah, seperti itu. Ini kota A ya. Yang 12% adalah kota A. Kemudian misalkan di sini contoh yang 50%. 50% itu adalah kota C. Maka di situ 400 dibagi 800 dikali dengan 100. Itu hasilnya adalah 50%. Histogram dan poligon frekuensi. Histogram merupakan penyajian data bila data dikelompokkan dalam kategori atau kelas-kelas yang ditampilkan dalam sebaran frekuensi atau tabel distribusi frekuensi. Ada beberapa hal yang dilakukan untuk membuat tabel distribusi frekuensi, yaitu yang pertama, menentukan jangkauan data. Dinotasikan dengan J. J, datum maksimum dikurangi datum minimum. Jadi misalkan nanti ada data, kemudian dilihat data yang paling besar, bilangan yang paling besar, kemudian data dikurangi dengan data minimumnya. Yang kedua, menentukan banyak kelas. Banyak kelas dapat dicari dengan menggunakan aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N itu adalah ukuran datanya, jumlahnya. K-nya adalah bilangan bulat ya. Urutan kelas interval pertama memuat datum terkecil dan kelas terakhir memuat datum terbesar. Nilai K selalu berupa bilangan bulat. Yang ketiga, panjang kelas atau interval dinotasikan dengan P, ditentukan dengan rumus P sama dengan J dibagi K. J itu tadi adalah jangkauan, K-nya adalah banyak kelasnya. Nah, contoh berikut merupakan data nilai ulangan matematika dari 40 siswa. Nah, ini data nilai ulangan matematika dari 40 siswa. Buatlah histogram dan poligon frekuensi dari data tersebut. Berdasarkan data tersebut dapat ditentukan jangkauannya datum maksimum dikurangi datum minimum 92 dikurangi 38 itu sama dengan 54. Banyak kelasnya adalah 1 ditambah 3,3 log 40, 1 ditambah 5,29 sama dengan 6,29. Maka kita buat ke dalam bilangan bulatnya 7. Nah,
panjang kelasnya P 54 dibagi dengan 7, C dibagi dengan K ya, 54 dibagi dengan 7 itu sama dengan 7,7, atau kita bulatkan jadi 8. Jadi data terbagi dalam kelas 38 sampai 45. Ini 38 sampai 45 itu dihitung dari panjang kelas ya, 38 sampai 45. Itu ada 8. Selanjutnya 46 sampai 53, 54 sampai 61 sampai dengan 86 sampai 93. Nah, frekuensinya setelah tadi dihitung frekuensinya, ini totalnya adalah 40. Nah, kita cari nilai tengah. Nilai tengah itu didapat dari, nah di sini ya, nilai tengah XI yaitu 41,5. Nah, rumusnya adalah di mana XI batas bawah ditambah 1/2 dikali batas atas dikurangi batas bawah. Nah, di sini batas bawahnya adalah 38, yang kelas 38 sampai 45 ya. Batas bawahnya adalah 38 dikurangi ditambah dengan setengah kali batas atas dikurangi batas bawah. Setengah kali 45 dikurangi 45 dikurangi 38. Nah, itu didapat 41,5 per 9,5 dan seterusnya. Nah, ini ya rumusnya. Kemudian tepi bawah kelas gitu maksudnya. Batas bawah dikurangi 0,5. Nah, ini ya, batas bawah tadi yang tadi. Nah, tepi kelas atas maksudnya tepi atas kelas, maka batas atas ditambah 0,5. Nah, ini adalah tabelnya, diagramnya. Nah, jika tiap tengah sisi atau persegi panjang pada histogram dihubungkan dengan garis lurus, maka akan terbentuk poligon frekuensi. Nah, ini histogramnya. Nah, ini nilai tengahnya atau XI-nya. Kalau kita buat ke dalam garis lurus, itu adalah poligon frekuensinya. Nah, seperti itu. Kalau ingin lebih lanjut atau lebih paham, maka silahkan kalian kerjakan aktivitas kelasnya mengikuti contoh yang tadi sudah diberikan. Nah, di sini ada nilai ulangan matematika 30 siswa kelas 12 SMK 1 Anyar, kita misalkan ya. Nah, ini tentukan jangkauan banyak kelas, panjang kelas, dan tabel distribusi frekuensinya. Kemudian buatlah histogram dan poligon frekuensinya. Sampai di sini penjelasannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.